الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Keempat, bahwa jangan menyaringkan oleh makmum akan suaranya melain sekira-kira didengar oleh sendirinya. Jadi kemarin itu kita membicarakan masalah adab daripada makmum dan imam. Adapun kemarin itu adabnya makmum dan imam itu ada 25 perkara. Jadi kita itu kalau berimaman dan memakmuman itu artinya ada mempunyai adab-adab atau aturan-aturan yang aturan itu disebutkan oleh musannif di sini, yaitu sebanyak 25 perkara adabnya tadi. Di antaranya bahwasanya jangan kita itu takbiratul ihram itu melainkan selesai daripada qamah dan selesai daripada meratakan saf semalam itu. Jadi imam itu bertakbir jangan waktu qamat. Semalam itulah artinya diselesaikan dulu orang itu qamat hanya takbir. Memang ajan gitulah qamat itu memang disuruh imam, tapi menyelesaikannya itu kita itu kalau jadi imam selesaikan dulu qamat. Selesaikan dulu qamat. Habis itu yang kedua semalam itu kita itu meratakan saf dulu. Hanyar kita bertakbir, suruh makmum dulu meratakan safnya dina. Hanyar kita itu bertakbir. Nah, di antara adabnya itu semalam itu. Nah, yang keempat ujar Sidin, yaitu adab kita itu jadi imam dan makmum bahwasanya jangan menyaringkan oleh makmum akan suaranya, melainkan sekira-kira didengar oleh sendirinya. Jadi kalau kita itu membaca Fatihah jangan terlalu nyaring pada imam. Nah itu sekedar kita mendengar aja kita membaca Fatihah itu. Artinya imam itu membaca surah kita membaca Fatihah. Jangan imam membaca surah kita membaca Fatihah nyaring di belakang. Sekedar telinga kita aja mendengar. Sekedar telinga kita mendengar Bismillahirrahmanirrahim. Jangan terlalu nyaring. Aminnya nyaring pulang misalnya. Mengganggu orang. Ini adab si makmum dengan si imam. Nah, ini itu. Tapi orang banyak biasa kedengaran lah mengguruh lah. Ada gurunya banyak ya lah. Alhamdulillah banyak kedengaran. Baca. Sunnah memang kita membaca Fatihah. Nah, sebenarnya kalau imamnya mengerti itu, sebenarnya imam itu sebenarnya orang itu berlambat membaca surah itu. Imam tuh. Kita ini lo berlambat membaca surah kalau jadi imam. Menjadi imam tuh habis waladhdallin amin. Itu sebenarnya imam itu berlambat membaca surah. Sekedar si makmum itu membaca Fatihah. Jadi makmum itu membaca Fatihah ada terganggunya sampai aminnya juga. Kalau kita membaca surah. Tetapi kita ini bila lambat membaca surah imam nih, makmum itu lalu subhanallah aja. Dikiranya imamnya ini kada hafal ayatnya atau kada ingat ayatnya. Padahal imam itu melaksanakan yang sunnah. Yang sunnah itu begimit. Yalah, maksudnya bertahan dulu hanya membaca surah. Itu di antara adabnya. Nah, tapi kita ini bila lambat kayak itu, pas selesai sudah bingung dah makmum di belakang. Berarti imam ini kada hafal nih, ingatakan surah nih ya. Biar makmum. Padahal kada sunnah hukumnya. Pelambat dulu. Nah, itu. Tapi guru mun tarawih mun kaitu kiamat tamjah. Cager setengah malaman kita ini bertarawihan. Kenapa? Karena si imamnya menunggu Fatihah makmum selesai. Adanya ini kalau imam tarawih biasanya
Ada sampai habis makmum membaca Fatihah sudah Allahu Akbar. Yalah, Allahu Akbar, bismillah, Allahu Akbar. Nah, itulah biasanya itu seperti itu. Karena kita ini temahir cepat kalau tarawih. Jurusnya kilat. Nah, itu yang keempat Jarsidin, makmum jangan terlalu nyaring bacaan. Membacanya itu jangan terlalu nyaring. Yang kelima, seyugyanya bagi imam itu berniat akan jadi imam. Nah, ini yang penting lah. Jadi si imam itu berniat menjadi imam, sunat hukumnya, supaya dapat fadilah berjamaah. Maka jikalau tiada diniatkan akan yang demikian itu, maka sah sembahyangnya dan sah sembahyang makmum, tetapi tiada mendapat baginya pahala berjamaah, dan pahala berjamaah itu bagi makmum juga. Nah, yang nyatakan bila kita itulah sembahyang berjamaah, sembahyang rawatib biasa ini, nah zuhur, asar, maghrib, isya, itu imamnya tuh sunat saja meniatakan menjadi imam. Paham bian? Artinya kalau ini misalnya usolli fardal maghribi salat rakaatin mustaqbilal kiblati, adaan imaman, itu sunat dia imamnya. Meniatakan waktu sembahyangnya itu menjadi imam, itu hukumnya sunnah. Kalau sembahyang rawatib. Tetapi kalau sembahyang Jumat, itu imamnya wajib meniatakan menjadi imam. Imamnya tuh wajib meniatakan menjadi imam. Artinya imamnya tuh kalau di dalam takbir wajib dia menyatakan bahwasanya aku jadi imam Jumat. Usolli fardhu Jum'ati rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dia kada boleh meninggal menjadi imamnya itu. Dalam artian boleh jadi luar takbir, cuma dia meniatakan menjadi imam. Ulun ulangi. Meniatakan jadi imam tuh boleh aja di luar takbir. Pian misalnya jadi imam, di luar takbirnya tuh yang wajib itu kasat ta'arat ta'in. Aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat, itu aja yang wajib di dalam takbir itu. Allah, aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat. Aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat. Itu aja yang wajib di dalam takbir. Di luarnya tuh menghadap kiblat sesudah bar tuh bar menjadi imam karena Allah Ta'ala, menghadap kiblat menjadi imam karena Allah Ta'ala, itu sunnah di luar takbirnya kada apa-apa. Artinya sah sembahyang kita menurut Imam Syafi'i, asalkan kasat ta'arat ta'ainnya itu di dalam bar tadi, A sampai bar. Di luarnya itu boleh. Nah, menjadi masalah itu ialah kalau di sembahyang biasa, ingatakan itu paling lah malam tadi ulun jelaskan juga di TikTok. Itulah. Nah, seperti ini, kalau orang itu misalnya menjadi imam rawatib, itu meniatakan ini jadi imam, itu hukumnya sunnah aja. Tetapi kalau makmumnya, nih makmum buhan pian sembahyang zuhur, sembahyang asar, maghrib, isya, itu si makmum itu wajib meniatakan menjadi makmum. Nyatakan pian, kada boleh tertinggal pian menjadi makmumnya. Yang kedua, bila hari Jumat, imam tuh wajib meniatakan jadi imam. Si makmum tuh sunat aja meniatakan jadi makmum. Paham lah pian perbedaannya? Dibalik, jangan sembahyangnya dibalik. Ini niatnya itu dibalik menjadi imam dan menjadi makmumnya. Kalau menjadi makmum di waktu biasa, ini wajib pian meniatakan sebagai makmum. Imamnya sunnah. Nah, itulah. Nah, lalu kayak apa kalau imamnya kada meniatakan jadi imam? Sedangkan makmum banyak misalnya. Atau kita sembahyang sendirian, lalu orang menapak bahu kita, atau orang umpat di belakang kita, kan kita kada tahu langsung otomatis jadi imam kan? Lalu kita kada meniatakan jadi imam. Kita yang kada meniatakan menjadi imam, maka kita kada mendapat pahala jamaah. Tetapi makmumnya bang dapatlah, dapat pahala jamaahnya karena dia meniatakan menjadi makmum. Sembahyang jamaahnya salah, sah. Sembahyangnya salah, sah. Tapi si imamnya kada mendapat pahala jamaah. Ulun sembahyang isya, kada meniatakan ulun jadi imam. Ulun kada dapat pahala jamaah. Buhan pian di belakang meniatakan jadi makmum, maka dapat pian pahala jamaah. Pian sembahyang soranganan, diumpati orang di belakang. Pian kada meniatakan jadi imam. Kenapa kada meniatakan? Kada paham gure ya aku ya. Jadi aku sembahyang soranganan, beniat itu apakah bepadah dulu apa kada kah? Soalnya makmum di belakang ni kada bepadah-padah. Namunnya kada bepadah, kada minta izin dengan kita, kada menapuk kita, kada memandiri kita. Itu misalnya langsung umpat di belakang.
pian husnujan dia sekali-kali jadi imam. Aku jadi imam itu dalam hati lah, jangan diucapkan. Sengaja aku jadi imam, sudah. Enggih. Amun sembiang juhur masih sanggup gore ulun dia. Jadi masalah ini sembiang maghrib. Sarakaat hanya ulihan. Nah, nang kedua ini ulun ini harus nyaring. Maka kada ada hafal ayat ini. Ya, itu masalah. Masalah lah. Ya, benar itu. Kan banyak orang tuh mengundurkan diri jadi imam bari tapak orang tuh sembiang maghrib. Apa paling bahasaan aja kita aja kan? Kenapa kada hafal ayat? Nah, kita bahasaan aja pian dia jadi imam ya. Ada itu. Nah, kenapa? Ya perkaranya tadi, soalnya menyaring. Kalau begimit kan si makmum ini biar kita karadawi bahasanya tuh. Ada kita dustai aja gen. Kada apa-apa, kada bacaan gen. Padahal nah, bigi palir tak rusut. Maksudnya takutan jadi imam kita ini, takut jadi imam itulah. Nah, itu. Kalau sembahyang zuhur aja guru ulun sanggup, sembahyang asar sanggup jadi imam ini. Inggih, tapi mohon maghrib, isya, subuh angkat tangan ulun guru aja. Salahnya itu bersuara bang guru aja. Azalah. Nah, itu yang ke berapa tadi? Ke berapa nih? Mana nih? Nah. Itu yang kelima Jersidin. Jadi nyatakan kalau kita itu meniatakan jadi imam dapat pahala jamaah. Makmum kayak itu juga mau kada meniatakan jadi makmum kada dapat pahala jamaah. Nah, itu. Yang keenam kata beliau, sunat bagi imam itu memperlahankan doa iftitah dan ta'awud. Nah, seperti Jersidin, seperti mana sebagaimana sunat memperlahankan akan yang demikian itu bagi orang yang sembahyang sendirian. Jadi sidin itu maksudnya sidin itu kita tuh sunat membaca doa iftitah itu lambat-lambat kada Bapak. Lambat sedikit. Soalnya kita itu kalau membaca doa iftitah itu takutnya ada jamaah lagi di luar nang baudu, nah hendak umpat sembahyang berjamaah. Jadi kada apa-apa lambat kita itu melambatakan membaca doa iftitah itu perlahan ya sidin sunat. Ini kan panjang mana membaca doa iftitah. Nah, artinya bukan panjang, bercapat. Allahu akbar kabiran mereka suruh subhanallah. Kada, pelan aja sidin. Sederhana aja. Doa iftitah itu kan sampai Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira aja. Yang kita disuruh yang misalnya yang sunat. Mun ditambahi bagus lagi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu sudah dapat pahala sunnah doa iftitah. Kalau Anda ditambahi ini wajhatu wajhiyalladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu lebih afdal. Karena apa? Karena mengumpulkan dua hadis yang menyuruh doa iftitah itu seperti itu. Jadi pakai keduanya. Jangan biar memakai satu aja, keduanya pakai. Nah, itu dapat pahala sunnah keduanya. Kada bertahan lepas lagi. Berarti itulah hanya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sunat sirran bagi mid kita itu membacanya. Nah, perlahan jadi sidin sunnah hukumnya. Yang ketujuh sunat bagi imam itu meringankan suaranya, menyaringkan suaranya pada membaca Fatihah dan pada surah. 2 rakaat subuh dan 2 rakaat pertama sembahyang maghrib dan isya. Dan demikian lagi sunat akan demikian itu bagi orang yang sembahyang sendirian. Jadi sembahyang maghrib itu memang benyaring kita. Maghrib, isya 2 rakaat pertamanya itu benyaring. Nah, ini jadi masalah tadi. Mungkin bisa jadi imam di tapak orang pas rakaat pertama seorang mau kada mau rakaat kedua itu benyaring. Itulah kalau kada bisa, mun yang berong bisa santai aja, kada jadi masalah. Nah, lawan yang menapak ini ulun beritahu lah berapa kali ulun beritahu. Menyentuh orang itu dilihat orangnya lah. Dilihat orangnya itu gigiran kada. Tahu lah, bisa ditapak itu meluncat orangnya. Kita ini nama hendak umpat berjamaah itu ditapak kalau bahulah sebelah kanan, nah, disentuhkan. Nah, dilihat disentuh tuh orang ini apakah terbiasa. Orang tuh kalau dilihat orangnya alim aja kada usah pian tapak. Kada usah pian tapak imbas sembahyang pian bertakbir di belakangnya tuh nyaring. Allahu akbar. Tuh nya paham dah. Jadi imam ada usah. Jangan kayak itu.
sekali aja menapak anu gure supaya yakinnya sampainya mengulih aja. Tapak terus bahu. Jangan. Lagi orang nang hanyar datang tuh bolehlah bepandir aja, boleh. Inya belum bertakbir dan inya belum sembahyang. Bolehnya bepandir. Foto umpat bayi maman. Iya. Kata bapak. Iya, batal lah, kada batalnya mau nggut aja. Iya. Kada batal si imamnya lain sip janya. Biar dia angkat tangannya kayak ini pun aja umpat bayi maman. Iya. Kada batalnya sembahyangnya. Asal jangan niatnya tuh bermain-main. Kalau niat bermain-main batal hukumnya. Walaupun itu kada membatalkan, tetapi niatnya bermain-main batal. Jadi pian itu boleh alternatifnya seperti itulah. Dilihat imam nang hendak kita umpat ini, misalnya kita datang masuk masjid, hendak yang kita umpat ini orangnya alim meja, langsung aja Allahu Akbar tuh nyaring di belakang. Satu, atau bepadah aku umpat berjamaah. Dua, nyar bertakbir kita. Atau yang tadi itu kayak orang bahari tadi ditepuk. Nah, menepuk tuh jangan di pinggang sambil menggeritiki, di pinggang aja imamnya, karena digeritiki. Salah. Kita nih kadang-kadang kayak itulah, kada tahu kayak apa, kada tahu. Yang keberapa lagi? Yang ketujuh adalah menyaringkan bacaan. Nah begitu juga kalau orang mengqadha sembahyang itu boleh, yang sembahyang siang nih dikadha di malam hari, boleh lah nyaring, bolehnya benyaring. Yang malam bang dibawa ke siang begimitnya. Contoh misalnya sembahyang isya dikadha siang, begimit. Sembahyang subuh dikadha ke siang, berarti begimitnya. Kalau dikadha ke malam, yang siang boleh lah benyaring, boleh. Sembahyang juhur kada ingat dia benyaring, salah sembahyangnya saja, makruh aja hukumnya. Benyaring misalnya lah, sembahyang juhur kada ingat lagi, dikiranya pahir tarang kayak ini kan, Allahu Akbar, jala juhur, Bismillahirrahmanirrahim, sampai waladhdallin, amin, ya makmumnya. Boleh makmumnya cuma amin akan, karena memang nyaring. Dia kada ingat pada benyaring juhur, kada apa, sah aja sembahyangnya. Seandainya kada ingat, kalau beristilah kada boleh itu, karena disuruh bagi memang makruh aja hukumnya. Nggih, wallah alam lah. Yang ke-8 kata beliau, sunat bagi imam dan makmum dan orang yang sembahyang sendirian bahwa menyaringkan apa itu? Mereka itu akan amin pada sembahyang yang nyaring, ya sunat kita itu benyaring. Jadi benyaringnya itu jangan sampai kita tuh harus taumbai lah dengan imam. Yaitu yang ke-9 ya lah. Jadi ba'aminnya itu nyaring jersidin, amin boleh, amin boleh juga. Jadi ada macam-macam orang itu aminnya lah, amin. Ada juga di satu tempat ulun amin, ya kayak itu aja, gimitnya artinya sama aja. Kalau di kitab pada dia membahas masalahnya itu artinya sama. Cuma karena lugat kita itu kadang-kadang memanjangkan, ya lah, memanjangkan. Ya itu. Walaupun bahasa Arab itu biasanya kalau dia itu bertambah huruf itu bisa berbeda artinya. Berbeda artinya. Kadang-kadang seperti itu. Yang ke-9 sunat disertakan amin makmum dengan amin imam. Jangan terdahulu dan jangan terkemudian. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ija amanal imamu fa aminu. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min janbi. Ujar sidin kalau bisa itu imam dan makmum itu aminnya itu taumbai. Jadi kita menunggu imam berarti jadi amin ya imam, baru kita mengiringi kan amin taumbai itu. Bila itu ujar Rasulullah taimbai, aminnya si makmum, aminnya si imam dan aminnya malaikat, maka diampuni dosa kita, ma taqaddama min jambi, dosa kita yang telah terdahulu. Artinya yang telah kita lakukan, dosa-dosa kecil kita digugurkan oleh Allah Ta'ala dengan sebab itu taumbainya si imam dan si makmum ba'amin tadi itu. Nah itu keutamaannya. Artinya keutamaan kita itu ba'amin, aminnya itu taumbai dengan imam dan makmum, itu diampuni dosa kita ini. Ini imamnya hanya walad amin, jadi belakang dah. Yang tarawih berdahulu terus. Iyalah, bila kada imam ku dahului, aku udah mendahului imam ya. Itulah, lalu imam walad dhalin, belum dalinnya amin ya. Ada juga orang amin sudah selesai.
Inya hanyar amin jadi belakangan macam-macam gitu ini. Macam-macam aja. Pokoknya itu namanya lika-liku tarawih namanya. Lain lika-liku Ramadan lain lah. Macam-macam kalau kita tarawih di kampung tuh macam-macam. Kami itu di kampung tuh dengarannya badrun lah, badun ngarannya. Jadi bila menyalawat tuh kekanakan tuh bila al badrun sayyiduna al badrun jawabannya lah nyambet itu orangnya. Aduh. Orang tua dihulu-hulu kekanakan. Tapi kekanakan bahar itu tarawih dasar bujur tarawih kan. Dasar bujur tarawih di kampung ulun bang lah. Ada waninya begegayaan batu menyalawat nih, jadinya begegayaan. Mentarawih itu dasar bujur no Allahu Akbar. Nah itu hanyar menyalawatnya kita hanya aja berkuciakan masing-masing itu. Nah itulah. Ya, jadi macam-macam kita adat kita itulah. Ke-10 kata Sidin adab kita itu dengan imam dengan makmum itu. Apa adabnya? Sunat bagi imam itu diam sedikit kemudian daripada membaca Fatihah supaya dapat bernapas satu, dan sunat bagi makmum itu pada tempat diam itu membaca Fatihah pada sembahyang yang nyaring. Nah, kita itu sebenarnya lah habis membaca waladdallin itu bernapas dulu imam itu. Hanyar amin. Ada kita ini waladdallin amin. Kan kada bernapas-napasan satu dulu lah. Yang kedua ujar Sidin habis waladdallin amin itu bermandak dulu imam tuh. Nah, jar ulun tadi tuh bermandak dulu imam itu, dan waktu imam bermandak itu hendak membaca surah itu si makmum itu diberi kesempatan di situ dia membaca Fatihah. Kan, maka kita ini jadi jalan tadi mun di kampung itu bila kita berlambat pada itu maka di belakang secepat kilat menagur subhanallah. Dikira imam ini kada ingat ayat padahal kada. Ingat ya imam, cuma maksudnya tuh sunnah berlambat dulu si imam ini membaca surah tadi supaya memberi kesempatan si makmum itu membaca Fatihah ini kalau sembahyang banyaring. Kalau sembahyangnya zuhur, asar itu kan kada banyaring. Itu si makmum dengan si imam boleh aja membaca surah dan Fatihah. Tombai kada bapaknya karena banyaring, begimit sama-sama begimit. Paham pian? Zuhur tuh pian habis takbir baca doa iftitah, baca Fatihah, baca surah. Jangan menakuni imam, pian surah apa imam? Jangan ditakuni. Boleh aja berbeda surah imam dengan surah makmum di rakaat pertama dan kedua. Ada jadi masalah. Ulun guru itu panjang bang sedikit jadi imam. Muntah panjang daripada imam, lalu kita tuh takbir beserta imam. Kalau liwat daripada 3 rukun, tadudinya batal sembahyang kita. Jangan sampai meliwatakan 2 daripada rukun. Kalau si masbuk itu kada boleh, harus ikut ruku. Si masbuk, kalau kita ini membaca surah, membaca Fatihah, tak lambat daripada imam kada apa-apa. Asalkan waktu takbir itu umpat dengan imam, paham pian? Paham lah. Bila kita itu hadir di waktu imam bertakbir dan kita umpat bertakbir Allahu Akbar, imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar, itu boleh pian 3 rukun ditinggal. Paham? Satu. Yang kedua, apabila imam bertakbir kita hadir di sini, kena aja bertakbir ya, nunggu imam baca surah, soalnya kelihatannya sembahyang subuh ini panjang imamnya ini surahnya ajarnya lah. Adalah atau isya ini panjang, santai aja dulu ngobrol dengan kawan, membuka WA dulu kan, baca WA, baca mulai TikTok, pas orang sujud udah seberitaan. Itu ala itu dari lebih daripada masbuk. Nah, baca surah misalnya imam, baca surah hanya bertakbir, padahal di waktu imam takbir tadi ada ajanya. Cuma kadang hendak berlambat-lambat. Ini 2 rukun boleh ditinggal. Paham? Kalau orang itu masbuk, nah itu kada perlu apa-apa lagi. Bila imam rukuk langsung rukuk. Makanya si masbuk ini jangan sampai membaca doa iftitah. Ingatkanlah, kalau pian masbuk, walaupun di pauduan situ nah, masuk ke masjid, kalau pian dikira membaca Fatihah kada sempat lagi, itu dihukum akan masbuk tuh. Hadir aja waktu imam ini, waktu bertakbir, tapi pian hadirnya itu di luar daripada masjid. Di luar daripada masjid. Nah, itu pian masbuk hukumnya tuh. Bila bertakbir, imam sudah selesai membaca Fatihah, Allahu Akbar pian. Nah, ini dihitung-hitung imam nih. Bila imam ini panjang ayatnya, kau wajib pian baca doa iftitah kada apa-apa.
Kalau dikira-kira pian, oh ini inna ataina aja imam ini, Allahu Akbar, langsung ya rukuk juga. Imam rukuk kita langsung rukuk. Apabila sempat rukuk berarti pian dapat 1 rakaat. Bila imam naik pian rukuk kada sempat berarti dapat 1 rakaat. Nambah pian 1 rakaat. Walaupun rakaat itu sempurna pian mengerjakannya. Paham kira-kira? Nah, bila kita baca doa iftitah pian wajib pian ini membaca Fatihah. Sekedar itu doa iftitah tadi. Imam rukuk. Nah, pian Allahu Akbar, baca Allahu Akbar kabira. Nah, itu pian harus membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya rukuk, kada boleh pian rukuk. Kerjakan yang sunat pian. Ah, itu perbedaannya lah, perbedaannya si masbuk tadi itu. Ulun ulangi terus itu kenapa nah? Banyak kada tahu. Kadang kita ini kada tahu aja belajar dah. Cuma kada pernah tercoba lagi guru aja. Isuk anak masbuk ulun aja. Nah, niat tuh kada bagus tuh anak masbuk tuh. Orang tuh niat tuh supaya jangan masbuk. Itu. Nah. Jadi yang benyaring itu kita sunat membaca apa tadi? Imamnya itu bertahan setumat dulu. Yang ke-9 sampai kah? Belum loh. Berapa? 11 menit. Wah. Ke-9 bujur-bujur sampai jam 11 guru aja mah kiamat kita ini. Ke-9 tiada sunat bagi makmum itu membaca surah pada sembahyang yang benyaring. Nah, nyatakan mun sembahyang tuh sembahyang isya jangan umpatan membaca surah juga. Kada sunat kita membaca surah, dengarkan imam itu aja membaca surah. Kita kada sunat membaca surah kecuali kita itu kada mendengar bacaan surahnya imam. Sunat kita membaca surah. Misalnya kada bemik, kada kedengaran, kita jauh di ujung sana kada mendengar, boleh kita membaca. Sunnah kita membaca surah. Berbeda bang guru surah ulun kada apa-apa. Ora popo. Tiada sunnah bagi makmum membaca surah pada sembahyang memberi melainkan jika tiada. Nah ya, tiada tidak mendengar itu makmum akan bacaan imam. Nah, kada bemik imamnya. Sembahyang kan sembahyang benyaring maghrib isya. Tapi kita di ujung kada kedengaran suara imam membaca surah. Kita baca Fatihah, baca surah juga. Kada apa-apa. Amun sembahyang zuhur asar itu pasti kita membaca Fatihah dan surah. Atau hendak baca Fatihah aja boleh lah guru, boleh aja. Ada apa-apa. Sembahyang zuhur asar tuh membaca Fatihah aja. Ada apa-apa kita kalau berimaman. Kalau kada berimaman bang boleh lah guru, boleh aja juga. Kalau bang kada boleh. Karena surah itu sunnah. Guru aja ulun biasanya kada membaca surah bang. Kenapa jarang alasannya? Dasar kada denang hafalnya guru surah ulun aja. Nah, sebenarnya surah itu biar membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Membaca surah sudah. Kedua Toha, Allahu Akbar. Umayar kawan ini. Ulun bisa kayak itu sembahyang. Bisa lah guru pian kayak itu sembahyang. Bisa. Kawan ulun dulu itu hendak tulak kayaknya subuh. Aku hendak cepat kayak apa aja. Tapi sembahyang berjamaah dengan ulun. Hendak cepat nih dikejar waktu. Oh gampang ulun sembahyang subuh. Ikam orang mahadangi kan. Bacakan ulun Yasin, Allahu Akbar, Toha, Allahu Akbar. Sembahyang subuh jangan. Kita mata mengantuk juga bang. Hendak ringkas super cepat ya lah. Kita ini kayak itulah. Amun ba antri BLT tahan aja sejam. Amun ma antri sembahyang kada tahan kita. Adalah nang capat pada itu lagi jasiden. Nah, inilah kita adalah. Nah, ke-9 jasiden. Nah, jadi kalau kita kada mendengar bacaan imam, sunnah kita itu membaca surah dan sunnah juga membaca Fatihah tadi. Ke-12 jasidin sunnah bagi imam bahwa jangan melebihi akan tasbih ruku daripada 3 kali. Nah, ini kalau di daerah orang kayak ini lah, daerah umum. Makanya di daerah umum itu sunnah aja kita itu balawas. Sunnah kita itu pendek-pendek di ayat. Tasbihnya aja kada boleh daripada 3 lebih jasidin sunnah. Jadi ruku misalnya subhanallah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbil azim, subhana rabbil lebih daripada 3 kali jasidin jangan jasidin. Bahwa bagi imam itu jangan melebihi akan tasbih ruku daripada 3 kali. Kalau ada yang sakit pinggang, jangan. Inggih.
Tasbih itu berapa gerang banyaknya? 11 kali. Kita itu membaca 11 kali. Sunnahnya itu 11 kali. Artinya paling kurang 3 kali, paling sedikit sekali, paling kulir pray kada bacaan. Itu kulir benar itu salah sembahyangnya saja kada bacaan, ruku. Sembahyang baca Fatihah kada. Jurang kenapa? Kada baca Fatihah. Ulun nih guru jemaah aja. Sabaretan punya ulun nih ditanggung imam. Kayak orang mati bang sembahyang. Bacaan kada apa? Orang rokok, orang sujud tuh gin sambil sujud menanti kawannya lah. Apa itu? Salahnya sembahyang sahaja asalkan takbir tadi harus nyaringnya. Allahu Akbar. Itu didengar telinganya dan berniatnya. Kalau sembahyang berjamaah karena ditanggung oleh imam. Umpatan aja sembahyang umpat pangarnya gin jamaah ada urusan menyetir, lain imam. Imam ini urusannya setir menyetir. Nah, ini adalah imam ngarannya itu bawa orang, makanya imam ini haruslah orang nang ahli. Ini haruslah orang nang ahli dalam artian orang nang ahli menanggung akan kesalahan makmum. Di antaranya adalah dia itu harus Islam balik berakal. Kalau mumais ini kada menanggung. Nah, itu bedanya lah. Mumais tahu lah pian. Belum balik berakal. Tapi bisa ajanya membedakan sembahyang sunat dan wajib. Tapi nya itu kada termasuk ahli dalam menanggung kesalahan makmum. Atau imamnya kada baudu. Nah, selamat tam. Itu seberadaan kada ditanggung imam. Imamnya kada baudu rupanya. Jangan mantap jika menjadi imam lah aja. Wah, iya, itu belum baudu tuh lagi aku jenya. Nah, ulangi yang bertahan kita. Bertahan sembahyang. Apalagi baudu jenya kan misalnya. Selesai dah. Masalah tabarakallah. Sampai ya. Ada yang bertanya dulu silahkan. Ada yang bertanya? Fadal. Ya. Rakaat keberapa dah? Rakaat. Padahal kita rakaat berapa? Habis itu pian gak suranganan si makmumnya tadi? Iya. Oh iya. Tetap kita benyaring karena kita rakaat kedua. Benyaring. Jangan tunggu dulu lah, jangan. Jadi orang tadi datang masbuk di rakaat ketiga, kan? Lalu imamnya salam, berarti rakaat kedua naik. Setelah dia naik itu kan sudah salam, ampih dah 4 ulun tadi kan, karena ulun salam dah misalnya. Imamnya tadi salam sudah. Ini boleh dia diikuti orang karena ini sudah lepas dari imam pertama dan dia rakaat kedua ditapak orang 4 berjemaah jorang. Imbatu benyaring kahnya bacaan, benyaringnya semua maghrib, semua isya sama benyaring. Inggih, karena itu waktunya pas benyaring. Inggih, kalau pasnya begimit ulun guru kada benyaring jer. Kada benyaring. Kada hendak benyaring. Ditapak tadi lah maniatakan jadi imam dulu satu lah. Nang kedua bila rakaat kedua berarti dia harus benyaring. Kalau kada hendak benyaring bang ya apa? Kada apa-apa. Sahajanya berjamaah. Malu kita misalnya lah kada hendak benyaring. Atau kada mengerti juga. Jadi tetapnya begimit kan. Pus samarnya belakang nih umpat kada-kada. Pis terserah pokoknya aku sembahyang pokoknya. Nah salah sembahyang berjamaah berdua itu saja walaupunnya kada benyaring. Jadi sembahyang maghrib itu pian kada benyaring ya kada apa-apa. Cuma bila berjamaah harusnya benyaring karena sembahyang malam itu disunatakan sunat benyaring itu artinya bukan berarti kita itu kalau kada benyaring kada sah. Cuma tidak melaksanakan sunnah saja. Ada apa-apa. Sembahyangnya tetap sah. Understand? Paham? Paham ya. Ngertos. Ya siap ya. Ya, sujud sahwi.
Duduknya tahiyat awal. Duduknya tahiyat awal. Habis membaca fil alamin innaka hamidum majid kayak itu sujud pian. Sujud pian. Nah, bacaannya terserah aja. Bila inya di dalam kitab Sarasitin disebutkan, apabila itu kelupaan karena lupa itu bacaannya istighfar aja, astagfirullahaladzim. Tetapi kalau misalnya atau dibaca misalnya subhanallah ya suwalayanam, boleh pada hafal gorena itu aja. Bacaan biasa bolehlah, subhanarabbiyal a'la, boleh aja sujud sahwi itu bacaan biasa. Kada hafal juga guru aja, mahir 4 tadi nah. Nah, itu kada bacaan, ora pupu juga, yang penting sujud sahwi. Itu habis itu duduk itu baca Rabbi firli warhamni wazburni sampai akhir. Sujud lagi, habis itu baru diubah duduknya langsung salam. Nah, kayak itu sujud kedua, ya habis itu ubah langsung salam. Kada usah lagi baca tahiyat. Langsung seperti itu. Yalah, dipraktikkan aja nak. Suruh imamnya lupa Bang Imam tuh supaya kita ini sujud sawi. Ada lagi? Ada? Ada. Oh, berarti alim sudah semua. Insyaallah. Minta maaf, minta ridha, minta halal. Ya Rabbi bil Mustafa bala maghasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bala maghasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bala maghasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Ya Allah biha ya Allah biha yusil khatimah ya Allah biha ya Allah biha يحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يحسن الخاتمة. Masya Allah, tabarak.